Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allah menerangkan ada dua sikap, ada dua perilaku atau perangai. Kalau bahasa kita ini akhlak dari orang kafir itu, yang pertama dia itu syirik kepada Allah atau asallah, durhaka dia kepada Allah. Yang kedua dia menghina, mencerca dan mencela para nabi dan para rasul itu dari zaman ke zaman sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru in haza illa iftarahu wa 'anahu 'alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin tatabaha fahiya tumla 'alaihi bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmat. Salah satunya adalah Allah telah memberikan kita umur panjang. Baru saja kita meninggalkan bulan Zulhijjah 1445 Hijriah, dan kita sekarang berada di bulan Muharram 1446 Hijriah. Semoga Allah memberikan kita keberkahan umur kita untuk selalu dekat dan
beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, hamba pilihan Allah, hamba kekasih Allah yang sangat dicintai, dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ini. Semoga kita menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang selalu ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah Al-Furqan mulai ayat 4 tentang kisah dan cerita dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perangai atau perilaku dari orang-orang kafir. Kita mengkaji tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak atau tafsir tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yang antara lain ada di dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ini terletak setelah surat An-Nur menurut ilmu tartibil Quran. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah menerangkan ada dua sikap, ada dua perilaku atau perangai. Kalau bahasa kita ini akhlak dari orang kafir itu, yang pertama dia itu syirik kepada Allah atau asallah, durhaka dia kepada Allah. Yang kedua dia menghina, mencerca dan mencela para nabi dan para rasul, itu dari zaman ke zaman sampai dengan ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga setiap nabi itu dalam konsep dakwahnya wa'budullaha wa la tusyriku bih, sembahlah Allah dan jangan syirik kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan orang kafir adalah orang-orang yang selalu mempersekutukan Allah, enggak mau beribadah kepada Allah, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, dan juga menghina para nabi dan para rasul. Nah, di ayat ini Allah terangkan mengenai hinaan orang-orang kafir, baik dulu di Mekah maupun sesampainya Nabi di Madinah. Itu tetap saja kerja orang kafir ini apa? Wa qala alladzina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa a'adahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Nah, ini Allah menerangkan perilaku atau perangai orang-orang kafir. Nah, dia selalu menghina Nabi, durhaka kepada Allah, enggak mengakui Al-Quran itu sebagai wahyu atau kalamullah. Jadi enggak mau patuh, enggak mau percaya, selalu saja ingkar kepada Allah dan menghina Rasulullah. Apa kata mereka? Wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Dan orang-orang kafir itu berkata bahwa Al-Quran itu adalah berita bohong
yang dibuat-buat oleh Muhammad. Nah, ini kan penghinaan yang sangat tersentuh hati kita. Al-Quran yang mulia yang diturunkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menghinanya. Kalau bahasa kita mana ada. Nah, Quran itu kan buatan Nabi Muhammad. Dia minta tolong kepada orang lain, minta tolong pada orang lain, nanti Muhammad yang mendiktekannya, kemudian orang lain yang menulisnya, lalu Muhammad mengatakan bahwa itu adalah Al-Quran. Nah, begitulah ejekan dan hinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghina itu? Wa qala alladzina kafaru. Jadi orang-orang kafir. Maka orang mukmin tidak akan mau menghina Rasulullah, kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada orang-orang bodoh bahkan bukan menghina kalamullah, menginjak-injak Al-Quran, dan dia katakan kan tidak ada apa-apa. Nah, begitu bodohnya mereka di dalam menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghina kalamullah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian mereka ditunda azab oleh Allah, dan ada yang langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang kafir ini? Quran itu berita bohong yang disebarkan oleh Muhammad, dan dia minta tolong kepada kaumnya, orang kawan-kawannya yang lain, agar apa yang disampaikan oleh Muhammad ini benar. Itu kata orang kafir. Nah, jadi begitu konsep di dalam mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap apa saja yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah berita bohong, berita yang tidak benar. Begitu kejamnya tuduhan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah langsung memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ja'u zulman wa zura. Mereka orang-orang kafir itu telah datang dan mendatangkan berita-berita kezaliman dan berita-berita kotor, berita-berita yang mengandung dosa, yang menganggap Nabi Muhammad bukan Nabi dan Al-Quran itu bukan dari Allah. Nah, ini kerja orang-orang kafir. Mudah-mudahan orang-orang Islam itu tidak mengikuti gaya dan perangai atau perilaku dari orang-orang kafir. Kalau kita mengikuti mereka, kita termasuk orang-orang yang biadab, artinya tidak beradab, tidak memahami hukum-hukum Allah, menghina kalamullah, menghina firman-firman Allah, menghina para nabi dan para rasul. Termasuk yang dihina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umat Islam yang beriman pada Allah tentu sangat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mulai hari ini kloter pertama itu sudah tiba di Banda Aceh, di asrama haji. Tadi maghrib sudah selesai dan dipulangkan ke tempat tinggalnya masing-masing. Dan suasana yang sedang berada di Madinah, berduyun-duyun orang untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan kita semua yang telah lama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam satu ayat ini kita kunci dulu.
Kita sebagai orang yang beriman tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Itu dasar pengajian kita dulu waktu kecil sampai dengan kita tua, bahkan sampai kita meninggal, pegang teguh itu. Jangan seperti orang kafir setelah tidak beriman menghina lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi lain. Nah, kita sudah pernah terangkan seperti orang menghina Nabi Nuh alaihi salam, dianggap Nabi Nuh itu sebagai orang yang bodoh dan lain sebagainya. Pengikut-pengikut Nabi Nuh dianggap orang bodoh, dan demikian juga dirasakan oleh nabi-nabi yang lain, dan para rasul selalu mendapatkan penghinaan dari orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai orang yang beriman, amantu billah wa bima qala Allah, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada firman-firman Allah. Ini bukan berarti ini mengulang-ulang yang lama yang pernah disampaikan. Ketika bertemu, inilah konsep tauhid kita. Jangan lupa, amantu billah wa bima qala Allah. Di kitab yang paling dasar namanya Masailul Mubtadi, persoalan-persoalan dasar di dalam Islam. Kita jangan sampai nanti terlalu jauh, terlalu tinggi ilmu sehingga yang dasar-dasar kita nggak mengetahui lagi. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada firman-firman atau wahyu-wahyu Allah atau kalamullah. Yang kedua, bagaimana kita beriman kepada Rasul? Amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Aku beriman kepada Rasul dan beriman kepada semua sabda-sabda Rasul. Pada orang kafir nggak terjadi itu. Orang kafir sebaliknya. Kalau kita orang Islam beriman kepada Allah dan beriman kepada firman-firman Allah, beriman kepada Rasul dan beriman kepada sabda-sabda Rasul, hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Orang kafir sebaliknya. Yang pertama dia durhaka kepada Allah, yang kedua dia mencela dan menghina para nabi, para rasul, termasuk nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai di situ mereka menghinanya? Tidak. Bahkan mereka itu mengatakan bahwa Quran itu bukan dari Allah, tapi buatan Nabi Muhammad yang kemudian Muhammad minta tolong untuk ditulis. Nah, inilah yang namanya orang kafir, yang namanya orang musyrik, selalu syirik kepada Allah, selalu durhaka kepada Allah, dan ciri khasnya mereka adalah selalu menghina dan mencela para nabi dan para rasul. Apalagi kata mereka dalam menghina Al-Quran ini, wa qalu asatirul awwalin tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Nah, ini hinaan lagi. Jadi yang pertama dia bilang ini bukan dari Allah, hanya ungkapan-ungkapan Muhammad. Apa perkataannya lagi? Dan mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu. Nah, ini kita harus belajar Al-Quran dan tafsir Al-Quran, bagaimana penghinaan, hinaan, celaan orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Dia menganggap ini hanya cerita dongeng, berarti cerita yang dibuat-buat. Jadi seperti orang misalnya buat sandiwara, ada yang benar, ada yang tidak, namanya saja sandiwara atau sandawari kalau bahasa baliknya.
ada sekarang itu. Jadi untuk kita yang beriman kepada Allah, tauhid kita, keimanan kita adalah mengesahkan Allah dengan hakul yakin, la raiba fihi wala syakka fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan tidak ada kebimbangan. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hakul yakin kita kepada Allah, itu namanya akidah. Bertauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan orang kafir. Syirik kepada Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin wa qalu. Siapa yang berkata ini? Mereka yang mana? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka berkata wa qalu asatirul awwalin, dan mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng. Nah, jadi tidak percaya bahwa itu firman Allah. Itulah orang kafir. Apalagi penghinaan mereka, iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrataw wa asila. Nah, mereka menghina Nabi Muhammad. Mereka berkata bahwa Quran itu disuruh tulis oleh Muhammad yang mendiktekannya, yang mengimlakannya. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ada dulu satu mata pelajaran namanya imla. Nah, di pesantren ada, di sekolah juga ada. Kalau di perguruan tinggi itu ada di jurusan bahasa Arab atau di sastra Arab. Nah, kami dulu pernah belajar namanya imla. Pertama, imla didiktekan oleh seorang guru atau dosen, mahasiswa menulis. Setelah menulis, coba ungkapkan apa yang kamu tulis. Nah, itu termasuk ke dalam imla atau juga pelajaran insya. Nah, ini. Dan ketika orang pernah belajar ini, tahu kita apa yang maksud dengan imla. Dikti artinya. Kalau penghinaan mereka, orang-orang kafir, Muhammad itu membuat-buat Al-Quran, kemudian dia imlakan. Nah, dia yang membaca, nanti ada orang yang menulis. Memang kalau kita lihat, betul hafalan Quran itu disuruh tulis pada Zaid bin Sabit. Nah, tapi bukan ucapan-ucapan Muhammad. Firman Allah yang diilhami oleh Allah ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran itu diturunkan oleh Allah, Tuhan pemilik alam. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh Allah melalui malaikat pembawa wahyu namanya Ruhul Amin, atau nama lainnya adalah malaikat Jibril. Kemana Quran itu diturunkan? Ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu ya Rasulullah. Nah, jadi Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke dalam dada dan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menghafal seluruh ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Bahkan kadang-kadang satu malam Allah menurunkan surah Al-An'am, satu malam itu juga Rasul bisa menghafalnya. Begitu cerdasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam kita semua memuji dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang kafir menghina dan mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wa qalu asatirul awwalin. Mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang kafir berkata
bahwa Al-Quran ini dongeng-dongengan cerita-cerita dahulu. Nah, itu penghinaan mereka, nggak percaya pada Quran. Iktatabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila. Hinaannya lagi bahwa Quran itu diperintah tuliskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang membacanya dan orang lain yang menulisnya, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Mereka nggak percaya ucapan Allah. Yang mereka percaya itu adalah ucapan Nabi Muhammad. Nggak ngerti mereka. Itu di surah Asy-Syu'ara sudah difirmankan oleh Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam. Itu keyakinan kita orang yang beriman. Maka kita jangan mengikuti jejak dan pikiran orang kafir. Ini kalau kita kuliah di luar negeri bisa saja ini diplesetkan. Jangankan di Jakarta, di luar negeri, tingkat ukuran orang kuliah di Jakarta juga masih ada dosen-dosen yang mencoba-coba bilang bahwa Quran itu buatan Muhammad. Ini saya sendiri pernah mendengarnya dan langsung saya membantahnya bahwa Quran itu benar-benar firman Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerimanya dan langsung menghafalnya atas bimbingan malaikat pembawa wahyu, namanya malaikat Jibril atau nama lainnya adalah Ruhul Amin. Itu bisa dibaca di dalam surat Asy-Syu'ara mulai ayat 190 dan seterusnya, cerita tentang nuzulul Quran, sejarah turunnya Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi ketika kita membaca ayat ini, kita jangan condong kepada pikiran orang kafir, tapi mari kita mengambil ayat ini untuk membantah ejekan orang-orang kafir bahwa mereka tidak mudah untuk menghina Quran. Semuanya sudah ada dalil, semuanya sudah ada pedoman, semuanya sudah ada keterangan, bayalun linnas. Ini keterangan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba ada dengan kebodohan mereka menghina Al-Quran, mereka mencela ayat suci Al-Quran, mereka menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 30 juz itu Rasul sanggup menghafalnya dan tidak ada yang ragu dan tidak ada yang salah. Nah, berbeda dengan hafid-hafid yang lain. Kalau Nabi yang langsung menerima Al-Quran Al-Karim dari Allah, dan kita bersyukur kepada Allah ada insan-insan yang dimuliakan oleh Allah sebagai hufadul Quran. Jadi orang-orang yang hammalatul Quran, yang bisa untuk menghafal Al-Quran. Dan di Masjid Raya banyak imam-imam kita ini mampu untuk menghafal Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai dengan ke surat An-Nas. Alhamdulillah, Allah memberikan kecerdasan hati kepada mereka sehingga Al-Quran 30 juz, Al-Quran salasina juz'an ala qalbihim, di dalam hati mereka. Nah, kita bersyukur, jangan menghina mereka, tapi muliakan mereka sebagai penghafal Al-Quran Al-Karim. Dan saya menyarankan, termasuk di Madrasah Ulumul Quran di Pagar Air, saya salah seorang dewan pembinanya, anak-anak kita bukan hanya mampu menghafal Al-Quran, tapi juga mereka membaca dan memahami fikih, tasawuf, dan juga tafsir Al-Quran, sehingga apa yang dia baca itu sangat menyenangkan mereka karena dia paham apa makna dan kandungan dari Al-Quran Al-Karim, sehingga jika ada atau berdebat dengan orang-orang kafir yang bodoh itu, sehingga mereka dapat menjelaskan dengan mudah dan mampu untuk membantah
dan melawan orang-orang yang melecehkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Tentu melecehkan ini dengan perkataan. Kalau dengan perbuatan apa ada ya, seperti yang kita lihat, ada orang pakai sepatu kemudian menginjak Quran. Itu bukan orang sehat, itu orang sakit, orang sudah berpenyakit jiwa. Dia nampakkan ke kita seakan-akan dia itu hebat. Itu sudah berpenyakit jiwa, sudah enggak takut lagi dengan berbagai macam ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab, ini ada jawaban dari Allah terhadap hinaan orang-orang kafir itu. Jadi Allah tidak diam, selalu memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, supaya Nabi kita yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan ya Rasulullah. Ini baru Allah beri semangat. Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Sampaikan ya Rasulullah bahwa Al-Quran ini bukan ucapan engkau, tapi sampaikan yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Nah, jadi tidak tahu itu orang kafir bahwa Quran itu benar-benar dari Allah. Kalau kita sebagai orang beriman sangat yakin. Coba misalnya contoh saja ya, ini bukan contoh ayat. Bagaimana hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, tapi bisa cerita tentang Nabi yang pertama. Siapa yang mengajarkannya? Allah. Bahkan Nabi bisa cerita tentang kisah sebelum Allah menciptakan umat manusia. Begitu tingginya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, tetapi lengkap bisa cerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Idris alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam, dan seterusnya. Siapa yang mengajarkannya? Allah. Allamahu syadidul quwa. Allah yang mengajarkan, dan Quran melalui malaikat Jibril diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam. Diturunkan melalui malaikat Ruhul Amin atau malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Kemana? Ini persoalan pertama, dari Allah melalui malaikat Jibril. Kepada siapa? Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu ya Rasulullah, agar dengan Al-Quran ini engkau bisa memberi peringatan, dakwah dan risalah kepada seluruh umat manusia. Nah, jelas bagi kita. Kalau misalnya ada bantahan, ejekan, nah kita bisa bilang, Anda jangan terlalu semangat untuk membantah Al-Quran. Baca di surah Asy-Syu'ara, baca di surah Al-Furqan, di sana ada jawaban-jawaban Allah. Nggak usah kita berdebat, baca saja yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada jawabannya. Mungkin ya kita yang belum membacanya. Jangan menghina Quran. Jangan sekali-kali kita menghina Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Sampaikan ya Rasulullah, mereka jangan menghina engkau, jangan menghina Quran. Yang menurunkan Al-Quran adalah yang mengetahui semua rahasia langit
dan semua rahasia yang ada di bumi. Innahu kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini memang ada kisah, ada juga sahabat-sahabat sebelum dia Islam, seperti Umar bin Khattab dulu, ketika Al-Quran dibaca oleh adiknya langsung mau diambil, mau dirobek dan sebagainya, tapi tangannya bergetar, nggak bisa. Jadi betul-betul kalamullah, betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua yang membaca Al-Quran bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, bergetar. Coba nih berwudu sesekali, baca Quran, apakah di saat gundah atau dalam keadaan senang, pasti akan kita rasakan nikmat yang lain yang paling menyenangkan kita semua. Banyak orang tidak percaya, tapi silahkan dicoba. Bisa saja dalam keadaan yang sangat senang sekali, atau dalam keadaan sangat gundah sekali berwudu, apalagi baca Quran setelah sholat tahajud. Itu akan mendatangkan berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam ketenangan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak lagi berpikir nanti mengenai ejekan orang kafir, nggak lagi berpikir mengenai celaan orang kafir, karena kita sudah berpikir untuk menerima Al-Quran dengan hakul yakin, dengan seyakin-yakinnya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, kalau kita sudah beriman kepada Allah, sedikit pun tidak ada lagi keraguan terhadap ayat-ayat Al-Quran, meskipun selalu dihina oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah memberikan peluang. Barangkali ada di antara kita yang pernah menghina Al-Quran, atau pernah ragu terhadap Al-Quran, pernah ragu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah buka pintu taubat. Innahu kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Kasih Allah. Sebenarnya orang-orang berdosa ini kan langsung diazab, enggak juga. Ada orang yang sudah melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kedurhakaan, tapi kemudian dia insaf dan dia menerima semua kandungan dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Coba lihat sekarang ini betapa banyak orang-orang di luar negeri itu insaf, kemudian menjadi mu'allaf. Itu ratusan orang seminggu kalau kita rajin membaca dan mau menulis siapa nama-nama mereka itu, Masya Allah, Allah gerakkan kepada mereka berbagai macam petunjuk dan hidayah, sehingga jumlah umat Islam sekarang ini sudah lebih dari 2 miliar. Ini kalau kita lihat setiap tahun ada orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, siapa yang tersentuh hati? Banyak dari agama-agama lain itu melihat, Masya Allah, mereka mengelilingi Ka'bah 7 kali putar, tetapi tidak ada yang bahaya. Mengapa? Sudah diatur. Wa arina manasikana wa tub alaina. Oh Tuhan, Engkau tunjukkan cara-cara kami melaksanakan ibadah haji. Itu ratusan ribu orang yang tawaf di Ka'bah Baitullah. Nanti Bapak dan Ibu bisa nanya pada saudara-saudara kita yang baru saja pulang dari haji, tentu ceritanya masih sangat hangat. Mereka merasakannya sendiri. Padahal kalau lihat misalnya di lantai 2, lihat ke bawah nggak berani orang. Oh, sang meninggal itu. Tapi enggak. Nah, begitulah hebatnya aturan. Kalau bahasa kita regulasi, aturan dan peraturan yang ditetapkan, sehingga tidak ada yang salah jalan dan dengan sangat mudah untuk melaksanakan tawaf. Berapa jumlahnya? Sab'atu asywatin, 7 kali keliling
sesuai dengan bimbingan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga kita dengan mudah mengikutinya manasik, cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun di ayat ini ada solusi yang ditawarkan oleh Allah. Maknanya, hai hamba-hambaku yang pernah berdosa, wahai umat Muhammad yang telah terlanjur durhaka, berhentilah kamu menghina Al-Quran, berhentilah kamu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertaubatlah kepada Allah. Innahu kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertaubatlah kepada Allah. Dan bagi yang sedang berdosa, ini adalah bulan Muharram, bulan pertama di tahun hijrah ini. Bertaubatlah kepada Allah, insaflah dan kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kajian kita ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت